Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang dengan Ketua Ilham Dwi Nur Safaat, anggota Dalilah, dan Maria Alfianisiki. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan implementasi neural network menggunakan dataset Adult Census. Nah, tujuan dari proyek ini adalah mempelajari cara kerja jaringan saraf tiruan atau neural network dalam melakukan proses pembelajaran data mulai dari proses training, forward propagation, perhitungan error, back propagation hingga menghasilkan prediksi. Selain menggunakan kode program, kami juga melakukan simulasi perhitungan menggunakan Microsoft Excel agar proses kerja neural network dapat dipahami secara lebih rinci. Nah, di sini ada tabel dataset Adult Census. Jadi, dataset Adult Census itu merupakan salah satu dataset yang sering digunakan dalam pembelajaran machine learning untuk melakukan klasifikasi berdasarkan karakteristik seseorang. Nah, dataset ini berisi berbagai atribut seperti usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, status pernikahan, jam kerja, dan beberapa atribut lainnya. Sebelum digunakan dalam neural network, data terlebih dahulu dipersiapkan melalui proses pre-processing. Jadi, tahap ini tuh bertujuan agar data dapat diproses dengan baik oleh model. Data kemudian dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan data testing digunakan untuk menguji kemampuan model dalam melakukan prediksi terhadap data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang berikut di sini ada rumus dan model arsitektur. Nah, jadi pada slide ini saya akan menjelaskan bagian terpenting dari neural network, yaitu arsitektur jaringan dan proses perhitungannya. Jadi arsitektur di sini tuh yang kami gunakan tuh terdiri dari input layer, hidden layer 1, hidden layer 2, dan output layer. Pada rumus yang digunakan, input memiliki indeks I, hidden layer 1 memiliki indeks J, kemudian hidden layer 2 memiliki indeks K, kemudian output layer memiliki indeks M. Nah, di sini yang pertama itu ada forward propagation. Jadi, forward propagation ini merupakan proses mengalirkan data dari input menuju output untuk menghasilkan prediksi. Di sini tuh ada hidden layer 1. Jadi, mana ya? Di sini ada hidden layer 1. Jadi, pertama seluruh data di input dikalikan dengan bobot yang terhubung ke hidden layer 1. Kemudian, rumus yang digunakan tuh adalah ZINJ sama dengan BJ tambah sigmoid X1 dikali X1 dikali VIJ. Jadi, keterangannya itu XI itu adalah data input, kemudian VIJ itu bobot dari input ke hidden layer pertama, kemudian BJ itu adalah biasnya. Setelah memperoleh nilai tersebut, digunakanlah fungsi sigmoid. Nah, jadi fungsi sigmoid. Jadi di sini tuh ada ZJ sama dengan 1 per 1 ditambah E min ZINJ. Jadi fungsi sigmoid digunakan untuk mengubah nilai menjadi rentang 0 sampai 1, sehingga lebih mudah diproses oleh jaringan saraf. Nah, output dari proses ini disebut ZJ. Kemudian ada hidden layer 2. Nah, jadi output dari hidden layer pertama kemudian menjadi input bagian hidden layer kedua. Nah, rumusnya itu HINK sama dengan BK plus, kita bisa lihat selanjutnya ini, plus ZJ kali WJK. Jadi ZJ ini adalah output hidden layer pertama, kemudian WJK ini adalah bobot menuju hidden layer kedua, kemudian BK adalah biasnya. Nah, kemudian dilakukan aktivasi sigmoid. Jadi HK sama dengan 1 per 1 tambah E prediksi min HINK. Hasil aktivasi ini menghasilkan nilai HK yang akan diteruskan menuju output layer. Kemudian yang berikut ada output layernya. Di C ada output layer. Jadi pada output layer ini dilakukan perhitungan YINM sama dengan BM ditambah sigmoid HK kali OKM. Jadi HK itu adalah output hidden layer kedua, kemudian OKM itu adalah bobot menuju output layer. BM itu adalah bias output. Kemudian digunakan fungsi sigmoid lagi. Jadi YM itu sama dengan 1 per 1 tambah E prediksi kali min YINM.
Nah, nilai YM itu merupakan hasil prediksi akhir dari neural network. Kemudian yang berikut kita melakukan perhitungan error. Jadi error itu menunjukkan seberapa jauh sih hasil prediksi dibanding target yang sebenarnya. Nah, kita bisa lihat bersama-sama rumus error di sini tuh ada error sama dengan TM kurang YM. Jadi TM itu adalah target dan YM itu hasil prediksi. Kemudian ada mean squared error atau MSE. Nah, di sini itu untuk mengetahui error keseluruhan digunakan mean squared error. Jadi rumusnya itu MSE sama dengan 1/3 sigmoid TM kurang YM pangkat 2. Jadi MSE itu digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan model secara keseluruhan. Nah, semakin kecil nilai MSE maka semakin baik performa neural networknya. Kemudian yang berikut kita melakukan backpropagation atau hitung delta. Jadi backpropagation ini merupakan proses penyebaran error dari output layer kembali menuju hidden layer. Nah, tujuannya itu untuk memperbaiki bobot dan bias agar hasil prediksi berikutnya itu menjadi lebih akurat. Kemudian yang berikutnya itu delta output layer, delta output layer. Jadi di sini rumusnya itu delta output M sama dengan TM sama dengan kurang YM dikali YM kali 1 min kurang YM. Jadi nilai delta di sini tuh menunjukkan seberapa besar sih kontribusi error pada neuron output. Kemudian di sini kita bisa melihat juga ada delta hidden layer 2. Nah, di sini delta output K sama dengan HK1 kurang HK sigmoid delta output M dikali OKM. Jadi di sini tujuannya itu untuk mengetahui sebenarnya pengaruh hidden layer kedua terhadap error itu yang muncul pada data output. Kemudian ada delta hidden layer 1. Jadi di sini rumusnya kita bisa lihat bersama-sama ya. Tahap ini tuh menyebarkan error lebih jauh ke belakang sehingga semua bobot dalam jaringan dapat diperbaiki. Karena error bergerak dari output menuju input, proses ini disebut backpropagation atau propagasi balik. Kemudian yang berikut itu kita update bobot dan biasnya ya. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengurangi error pada iterasi berikutnya. Kita bisa lihat bersama-sama ya bobot antara hidden layer 1 ke hidden layer 2. Ini ada OKM baru sama dengan OKM lama ditambah delta dikali delta output M dikali HK. Kemudian ada hidden layer, bobot hidden layer 1 ke hidden layer 2. Itu ada rumusnya itu ada WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta output K dikali ZJ. Kemudian ada bobot input ke hidden layer 1 VIJ baru sama dengan VIJ lama ditambah delta dikali delta output J kali XI. Kemudian ada bias baru di sini B baru sama dengan B lama ditambah delta dikali delta output. Nah, di sini delta atau alpha disebut learning rate. Jadi learning rate itu menentukan seberapa besar sih perubahan bobot setiap kali proses pembelajaran itu dilakukan. Nah, jadi secara keseluruhan neural network itu bekerja melalui 4 tahap utama. Jadi forward propagation, perhitungan error, back propagation, dan update bobot dan bias. Jadi keempat tahap tersebut itu dilakukan berulang-ulang selama proses training hingga nilai error semakin kecil dan model mampu menghasilkan prediksi yang lebih baik. Nah, kemudian yang berikut di sini tuh ada training. Jadi training ini merupakan proses pembelajaran model menggunakan data yang telah disiapkan. Jadi pada tahap ini tuh model melakukan forward propagation, menghitung error, melakukan back propagation, kemudian memperbarui bobot dan bias. Jadi proses tersebut itu dilakukan secara berulang kali hingga model mampu mengenali pola yang terdapat pada dataset. Nah, semakin baik proses trainingnya, semakin baik pula kemampuan model dalam melakukan prediksi. Di sini kita bisa lihat bersama-sama nilai ringkasan hasil trainingnya. Jadi epoch terakhirnya itu 1000, kemudian loss terakhirnya itu 0.060652, kemudian ada loss minimumnya 0.057025, kemudian ada akurasi trainingnya 90 dan akurasi trainingnya lagi 88,750. Nah, kemudian yang berikut itu ada testing. Jadi
pada tahap ini itu model hanya melakukan forward propagation untuk menghasilkan prediksi. Nah, hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan data sebenarnya untuk melihat performa model. Jika hasil prediksi mendekati target sebenarnya, maka model dapat dikatakan berhasil mempelajari pola dari dataset yang digunakan. Nah, di sini kita bisa melihat evaluasi dan akurasi testingnya itu jumlah data testingnya itu 20, jumlah prediksi benarnya 15, jumlah prediksi salahnya itu 5, kemudian ada akurasi testingnya itu 75%. Nah, di sini ringkasan dan hasil akhirnya itu jumlah data trainingnya itu 80, jumlah data testingnya itu 20, epoch terakhirnya 1000, loss terakhirnya 0.06, kemudian akurasi training terbaik itu 90%. Nah, kemudian yang berikut itu ada kode program. Jadi kode program ini digunakan untuk mengotomatisasi seluruh proses perhitungan yang sebelumnya telah dilakukan secara manual di Excel. Nah, tahapan yang dilakukan oleh kode program ini meliputi membaca dataset, melakukan pre-processing, kemudian membangun arsitektur neural network, kemudian melakukan training, melakukan testing, dan menampilkan hasil prediksi. Melalui program ini, proses perhitungan yang sangat banyak dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Nah, ini juga kode programnya, kemudian ini. Nah, terus yang berikut itu ada outputnya. Jadi, output ini tuh menunjukkan hasil prediksi yang dihasilkan oleh neural network setelah proses training selesai dilakukan. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa model telah mampu mempelajari pola dari dataset yang digunakan. Semakin kecil nilai error yang diperoleh, maka semakin baik kualitas prediksi yang dihasilkan oleh model. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama ya teman-teman. Di sini itu testing pada data uji itu jadi loss data ujinya itu 0.34306, kemudian akurasi data ujinya itu 100%. Nah, jadi di sini total benarnya itu 20/20, kemudian akurasinya itu sama dengan 100%. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Jadi berdasarkan perhitungan neural network menggunakan dataset Adult Census, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran jaringan saraf tiruan dapat dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel dan menghasilkan nilai yang sesuai dengan implementasi program. Tahapan yang dilakukan meliputi penentuan bobot awal, bias, proses forward propagation, perhitungan error hingga pembaruan bobot dengan menggunakan metode backpropagation. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai output yang diperoleh dari perhitungan manual, Excel, dan kode program memiliki hasil yang sama atau sangat mendekati, sehingga membuktikan bahwa algoritma yang diterapkan telah berjalan dengan benar. Proses ini juga menunjukkan bagaimana neural network dapat mempelajari pola dari data yang digunakan untuk menghasilkan prediksi yang lebih baik. Melalui praktikum ini dapat dipahami bahwa neural network bekerja dengan menyesuaikan bobot dan bias secara bertahap untuk meminimalkan nilai error. Selain itu, penggunaan Excel sangat membantu dalam memahami proses perhitungan secara rinci sebelum diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Dengan demikian, penerapan neural network pada dataset Adult Census berhasil dilakukan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dasar pembelajaran mesin learning. Nah, dan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Oke teman-teman, setelah ini bagian Excel dan kode programnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dinar Safaat. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan dari Excel yang sudah dibuat. Di sini ada dataset neural network yang dimana ada X1, X2, X3, X4 yang dimana dengan model pengerjaannya yaitu X5 hidden satunya H5 dan hidden 2-nya H5 dan outputnya 3. Terus di sini ada datasetnya yaitu sebanyak 100. Terus yang 20-nya buat testing. Terus kita ke set parameternya. Di sini ada bobot input hidden 1 di mana ini X1, X5 dan hidden satunya ini sampai hidden 1 sampai 5. Terus bias hidden 1 sampai bias hidden 5-nya.
Terus ini NC yaitu bobot hidden layer ke hidden layer 2 yang dimana WIJ, yang dimana ini bobot awal hidden 2, dimana hidden 1, hidden 2, hidden 3, hidden 4, hidden 5. Di sini ada bias hidden 2 layer 2. Terus di sini ada bias bobot hidden layer 2 yang mana output. Terus bias outputnya yaitu BO1, BO2 dan BO3. Terus dimana ada learning rate-nya yang dimana 0,5, ada fungsi vaksinnya sigmoid dan output maksimumnya yaitu atau target errornya 0,001. Terus ke sheet forward propagation dimana di sini ada inputannya yaitu ada 5. Terus di sini ada hidden 1-nya, hidden 1, hidden 3, hidden 4, hidden 5. Terus hidden 2-nya yaitu hidden 1, hidden 2, hidden 3, hidden 4, hidden 5. Terus output layernya yaitu output 1, output hidden layer 1, output 1, output hidden layer 2, output 2 dan output hidden layer output 3 dan output 3, dimana ada kelasnya itu ada kelas 3 ya dimana Asian, black dan white. Ini target 1, targetnya ada 3 yaitu target 1, target 2 dan target 3. Terus ini ada back propagation dan training dimana ini x1 0, ini. Terus di sini ada errornya ini mana 0,0,0.7. Terus ada loss MSC-nya ini. Terus delta outputnya ini. Terus data output hidden layer 2-nya, data output hidden layer 1-nya dan update bobot Z atau semua output. Terus update bobot W dan update bobot W dari hidden layer 1 ke hidden layer 2. Terus update bobot input H1 dan W baru dan W lama. Terus update bias output dan update bias hidden layer 2 dan update bias hidden layer 1. Terus di sini ada monitoring atau hasil efforts yang udah di training, dimana effortnya sampai 1000 efforts. Terus ini loss MSC atau rata-rata dari 80 data yang udah di training, dan ini akurasinya sampai 1000 efforts. Terus di sini nih 1000 efforts dengan loss yang akhir itu 0.0606652, dimana layer akurasinya 88.75. Terus efforts terakhirnya sampai 1000 efforts, loss terakhirnya ini 6, dan loss minimumnya 0.057025, dan akurasi training terbaiknya yaitu 90%, dan akurasi training akhirnya yaitu 88.7500%. Terus di sini ada testing ke slide selanjutnya, di mana testing dan hasil prediksi, di mana yang di testing ini memakai data yang 20, yang dari 100 diambil 20 datanya yang terakhir, data yang ke 81 sampai ke 100. Ini ada more-nya itu sampai 20, di mana black white Asian, black white, di mana ada target 1, target 2, target 3, output 1, output 2, output 3, prediksi dan keterangannya, dimana untuk data 1 prediksinya tidak sesuai, data kedua white benar, prediksi sesuai target, yang ini juga white benar, Asian benar, black salah, tidak sesuai Asian, dan Asian prediksi tidak sesuai. Terus di sini ada evaluasi dan operasi testing, di mana jumlah data testingnya sebanyak 20 dan jumlah prediksi yang benarnya ada 15, jumlah prediksi salahnya ada 5%. Terus akurasi testingnya ada 75%. Terus di sini ada ringkasan hasil layarnya, yaitu jumlah data trainingnya 80 dan jumlah data testingnya 20. Terus efforts terakhirnya itu 1000, loss terakhirnya 0.06, dan akurasi training terbaik 90 dan akurasi testing akhir 75%.
Mungkin segitu saya sih penjelasan Excel dari saya. Yang selanjutnya kode programnya ya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Dalila. Di sini saya akan menjelaskan kode programnya. Jadi di sini yaitu ini adalah untuk membangun neural network atau multi layer perceptron MLP dari 0 untuk klasifikasi ras 3 kelas. Dari dataset sensus berisi 100 sampel, arsitektur ditulis sebagai X5, H5, H503, artinya 5 neuron, neuron input, 5 neuron hidden layer, 1,5 neuron hidden layer, 2, 3 neuron output, learning rate 0,5, yaitu NumPy hanya dipakai untuk operasi matriks, perkalian perjumlahan array, bukan fungsi siap pakai seperti model atau fit. Jadi di sini yaitu ada import NumPy FNP, import event x1, NP random kedua, yaitu untuk operasi matriks array untuk membaca file Excel, mengunci angka acak agar setiap kali program dijalankan hasil instalasi bobot selalu sama atau reducible. Kemudian di sini ada bagian satu yaitu dataset load atau preprocessing, yaitu dimana adalah untuk membuka file Excel, ambil set sesuai nama, kemudian mengambil semua baris sebagai tuple nilai bukan objek sel. Kemudian baris pertama row yaitu dianggap sebagai header nama kolom. Sisanya adalah data. Kemudian dictionary pemetaan nama kolom, posisi indeksnya, contoh 0 education 6 1 dan seterusnya. Ini adalah memudahkan akses kolom berdasarkan nama bukan angka. Kemudian di sini ada depth, min, max, normalizer. Ini adalah fungsinya untuk mengubah array nilai numerik, misal umur 17 sampai 90 menjadi rentang 0 sampai 1. Rumusnya yaitu x dikurangin min, max dikurangin min. Jika semua nilai sama max sama dengan min, dikembalikan array 0, semua mencegah pembagian dengan 0. Kemudian tujuannya agar fitur dengan skala besar, misal host per week, yaitu 1 sampai 99, tidak mendominasi fitur dengan skala kecil saat training. Kemudian di sini ada ini sudah mengubah label kategorika string seperti white, black, Asian fact, Islander menjadi vektor biner. Contohnya, jika urutan kelas white, black, Asian face Islander, maka label black 0, 1 sampai 0, yaitu bentuk ini dibutuhkan karena output jaringan ada 3 neuron softmax. Probabilitasnya per kelas, bukan satu label. Selanjutnya, build vector and labels data IDX, yaitu mengambil 5 kolom mentah dari data berdasarkan nama kolom lewat IDX. Kemudian di sini ada FAG, FEDU, FHorse, FClub, dan FSex, yaitu 4 fitur numerik dinormalisasi ke 0 sampai 1. Sex di encode manual jadi biner, male sama dengan 1, female sama dengan 0. Ini disebut sebagai label encoding persederhana, bukan on-hot karena hanya 2 kategori. Kemudian selanjutnya itu ada X. Selanjutnya itu ada race RIDX, yaitu adalah mengambil kolom race sebagai target lalu di on hot encode menjadi matriks Y berukuran 100,3. Jadi ada di sini fitur names, yaitu mengambil matriks fitur, matriks target, nama fitur untuk
ditampilkan dan daftar kelas. Kemudian selanjutnya itu ada n sama dengan x type dan seterusnya, yaitu untuk time permutation-nya yaitu mengacak urutan indeks 0.99, kemudian 20% indeks pertama hasil acak jadi data tes, sisanya 80% jadi data train. Mengambil x train, x test dan y train dan y test. Kemudian di sini ada fungsi aktivasi yaitu fungsi sigmoid. Di sini juga ada fungsi sigmoid klasik memetakan nilai apapun ke rentang 0,1. Kemudian ada mencegah NPEXP yaitu overflow error saat set terlalu besar kecil secara ekstrem. Kemudian di sini ada sigmoid derived yaitu return A 1.0 dikurangin A. Kemudian turunan sigmoid dengan asumsi sudah merupakan hasil sigmoid A sama dengan sigmoid dalam kurung set bukan set mentah. Trik ini dipakai supaya backpropagation tidak perlu menghitung ulang sigmoid dari awal, cukup pakai nilai A1 atau A2 yang sudah ada di forward pass. Kemudian ada softmax set yaitu mengubah tiga nilai output mentah lagi menjadi probabilitas yang totalnya sama dengan 1. Set dikurang max adalah trik stabilitas numerik mencegah EXP menghasilkan angka sangat besar. Secara matematis hasil sama saja karena softmax invarian terhadap pergeseran konstan. Aksis sama dengan 1 artinya operasi yang dilakukan per baris per sampel karena set berbentuk jumlah sampel 3. Kemudian selanjutnya itu ada self W1, W2 dan W3 ini adalah bobot diinisialisasi acak dari distribusi normal dikali dengan 0.5. Agar nilainya kecil, bobot besar di awal bisa membuat sigmoid jenuh saturasi sehingga gradiennya mendekati 0 sampai masalah klasik vanishing gradient. Kemudian di sini ada shape W1 shape 5,5, kemudian ada W2 shape 5,5, hidden 1, hidden 2, W3 shape 5,3, hidden hingga outputnya. Kemudian di sini ada self-nya, bias semua diinisialisasi 0, ini umum dan aman, berbeda dengan bobot bias tidak butuh keacakan untuk memecah simetri. Kemudian ada self learning rate dan self loss history, yaitu menyimpan learning rate dan list kosong untuk mencatat loss. Tiap epoch dipakai untuk plotting analisis nanti kalau diperlukan. Kemudian selanjutnya itu ada forward propagation yang dimana adalah perkalian matriks 100 kali 5 dikali W1, 5 kali 5 hasil 100 kali 5 ditambah bias C1. A1 adalah aktivasi hidden layer 1 atau hasil sigmoid. Kemudian di sini adalah sama tapi hidden 1 ke hidden 2. Kemudian sub 72 dan ini adalah untuk dimana dari hidden 2 ke output 3 neuron diaktifasi dengan softmax agar probabilitas 3 kelas ini adalah hasil prediksi. Kemudian di sini ada bagian error loss dan backward propagation-nya. Jadi backward propagation ini adalah yang dimana
DZ3 ini adalah untuk turunan loss terhadap set 3 secara matematis. Kombinasi softmax cross entropy menyederhanakan turunan menjadi sederhana. Prediksi aktual ini fakta matematis yang terkenal dan menghemat banyak komputasi rumit. Kemudian selanjutnya di sini ada DZ3 DZ3 yaitu untuk turunan loss terhadap set 3. Kemudian DW3 adalah seberapa besar tiap bobot W3 berkontribusi terhadap error. Kemudian error dari output diprogresi mundur ke hidden 2 lewat transfer bobot arah terbalik dari forward. Kemudian di sini ada DA1, DZ1, DW1, DB1 adalah pola identik. Kali ini error dipropagasi dari hidden 2 ke hidden 1, lalu dihitung gradien W1 terhadap input X asli. Kemudian di sini ada return DW1, DB1, DW2, DB2, DW3, dan DB3 itu mengembalikan semua gradien untuk dipakai update bobot bias. Selanjutnya yaitu ada self W1 sampai B3 ini adalah rumus dasar gradien. Diskan setiap parameter dikurangi sebagian kecil sebesar learning rate dari gradien ini membuat bobot bergerak ke arah yang mengurangi loss. Kemudian di sini ada training for effort in range, yaitu lap training utama diulang 2000 kali epoch. Kemudian ada forward, hitung prediksi loss, ukur seberapa salah prediksi. Kemudian ada backward, hitung gradien arah perbaikan. Update perbarui bobot bias, catat loss dan setiap 200 epoch atau epoch pertama, cetak progress loss akurasi training. Kemudian di sini ada Y probabilitas, Y kelas, yang dimana forward pas tanpa training lalu ambil kelas dengan probabilitas tertinggi sebagai prediksi akhir. Selanjutnya itu ada Y prediksi kelas, Y true kelas, yang dimana membandingkan kelas prediksi versus kelas sebenarnya dikonferensi dari one hot lewat argmax lalu hitung proporsi yang cocok. Kemudian ada di sini, kemudian di print bagian load dataset, spill dataset, insert modal, training, testing, cetak tabel, hasil, prediksi, dan ringkasan akhir. Mungkin itu saja. Ini adalah outputnya. Itu saja penjelasan tentang kodenya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.